Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan Kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu Kitab Nahwu Dasar, dalam bab fi'il pada halaman ke-10 dan ke-11. Alhamdulillah, untuk video kali ini kita telah sampai kepada pembahasan amil-amil nasab, yaitu amil yang menasabkan fi'il mudhari', baik itu yang menasabkan dengan dirinya sendiri ataupun dengan menggunakan an yang tersimpan. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang amil yang ke-8 dan yang ke-9, yaitu jawab dengan menggunakan fa atau dengan menggunakan waw. Langsung saja, pertama-tama kita baca dulu Arabnya, kemudian kita bahas satu persatu atau kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawabu bil fa'i wal wawi, ya'nil fa'ah wal wawa al waqi'ataini fil jawabi. Walaisatil fa'u wal wawu nasibataini bi anfusihima, balin nasbuh bi an mutmaratan wujuban ba'dahuma. Wal muradu min wuku'ihima fil jawabi wuku'uhuma fil mawadi'it tis'atil masyhurati. Al awwalu minha al amru. Nahu aqbil fa'uhsina ilaikah. Fa'uhsina mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'dal fa'il waqi'ati fil jawabil amri. Wa in qulta wa uhsina kanatil waw wawal ma'iyati. Fan nasbuh bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyati al waqi'ati ba'dal amri. Afani an-nahyu. Nahu la tadrib zaidan fayaghdaba aw wayaghdaba. Fayaghdaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'dal fa'i awil wawi al waqi'ataini ba'dan nahyi. Watsalitsu ad-du'a'u. Nahu rabbi waffiqni fa'amala sholihan aw wa'amala sholihan. Fa'amala mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'dal fa'i awil wawi al waqi'ataini ba'dad du'a'i. Wal farqu bainad du'a'i wal amri annal amroh tolabun minal a'la ilal adna, wad du'a'u tolabun minal adna ilal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Dan jawab dengan menggunakan huruf fa ataupun dengan menggunakan huruf waw. Yang mana jawab dengan menggunakan huruf fa maupun dengan menggunakan huruf waw itu merupakan amil nasab yang nomor 8 dan juga nomor 9 yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya dengan bantuan an mutmaroh atau an yang tersimpan secara wajib. Jadi fi'il mudhari' yang terletak setelah waw ataupun fa yang menjadi jawab itu harus dibaca nasab. Nah, untuk fa ataupun waw yang mampu menasabkan fi'il mudhari' setelahnya itu adalah ya'nil fa'ah awil wawah al waqi'ataini fil jawabi, yaitu huruf fa ataupun huruf waw yang keduanya jatuh terletak fil jawabi dalam sebuah kalimat jawab. Artinya sebuah kalimat yang menjadi jawab atau sebelumnya itu berupa tolab. Tapi jika waw ataupun fa tersebut bukan bagian dalam kalimat yang menjadi jawab, maka waw ataupun fa tersebut tidak pantas atau tidak layak untuk menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Karena syarat menasabannya itu harus dalam kalimat yang menjadi jawab. Walaisatil fa'u wal waw nasibataini bi anfusihima. Serta huruf fa ataupun huruf waw itu keduanya bukan menasabkan dengan dirinya sendiri. Balin nasbuh bi an mutmaratan wujuban ba'dahuma. Melainkan penasaban kalimat setelahnya itu bi an mutmaratan dengan menggunakan huruf an mutmaratan yang tersimpan wujuban secara wajib ba'dahuma yang terletak setelah fa maupun waw tersebut. Jadi walaupun fa ataupun waw di sini disebut sebagai amil nasab, akan tetapi fa dan waw tersebut tidak mampu menasabkan fi'il mudhari' setelahnya secara langsung, melainkan yang menasabkan itu berupa huruf an yang tersimpan yang terletak setelah fa maupun waw tersebut, yang keberadaannya tersebut wajib dihilangkan atau disimpan karena wujuban, mutmarohnya tersebut wujuban. Wal muradu min wuku'ihima fil jawabi. Adapun yang dimaksud atau yang diinginkan dengan peletakan fa ataupun waw fil jawabi dalam sebuah kalimat jawab itu adalah wuku'uhuma fil mawadi'it tis'ati, yaitu jatuhnya atau
terletaknya fa ataupun waw fil mawadhi'it tis'ati al-masyhurati dalam 9 tempat yang masyhur atau yang sudah terkenal. Jadi fa ataupun waw itu bisa menjadi bagian dari kalimat jawab itu apabila didahului dengan 9 keadaan atau 9 tempat yang telah dikenal yang masyhur. 9 keadaan atau 9 tempat tersebut apa saja? Berikut akan dijelaskan. Al-awwalu minha al-amru. Adapun keadaan yang pertama minha dari ke-9 tempat tersebut al-amru itu harus didahului dengan fi'il amar. Nahu akbil fa'uhsina ilaikah. Contohnya, akbil fa'uhsina ilaikah yang artinya terimalah maka saya akan berbuat baik kepadamu. Nah, di sini uhsina dibaca nasab karena terletak setelah fa. Nah, fa-nya di sini merupakan fa yang menjadi jawab dari fi'il amar akbil. Oleh sebab itu, dikarenakan fa-nya ini menempati tempatnya jawab, maka fi'il mudhari' setelahnya harus dibaca nasab. Oleh sebab itu, uhsina dibaca nasab. Ahsana yuhsinu uhsina. Fa uhsina mansubun bi'an mutmaratan. Adapun lafaz uhsina mansubun itu dinasabkan bi'an dengan menggunakan huruf an atau sebab kemasukan huruf an mutmaratan yang tersimpan wujuban secara wajib ba'dal fa'ih yang terletak setelah huruf fa itu sendiri al-waqi'atih yang jatuh atau yang terletak fi jawabil amri dalam sebuah jawabnya fi'il amar. Jadi uhsina ini merupakan fi'il mudhari' yang dinasabkan sebab kemasukan fa dinasabkan dengan menggunakan an mutmaroh yang tersimpan secara wajib yang terletak setelah fa yang terjatuh atau yang terletak dalam jawab amar. Wa in qulta wa uhsina, dan apabila kamu mencontohkan atau melafalkan dengan kata wa uhsina, maksudnya di sini apabila kamu menggunakan jawabnya tersebut dengan menggunakan huruf waw seperti contoh akbil wa uhsina ilaika, itu maka kanatil waw wal ma'iyati, maka wawnya tersebut yang terletak di awal lafaz uhsina itu merupakan waw ma'iyah. Fannasbu bi'an mutmaratan, maka penasopan fi'il mudhari' setelahnya itu dengan menggunakan an mutmaroh, an yang tersimpan wujuban secara wajib ba'da wawil ma'iyati yang terletak setelah waw ma'iyah al-waqi'atih ba'dal amri, yang mana waw ma'iyah tersebut terletak setelah fi'il amar yaitu akbil. Artinya ini jika diganti dengan waw ini sama saja. Akbil wa uhsina ilaika, terimalah maka saya akan berbuat baik kepadamu. Atau karena di sini waw ma'iyah bisa diartikan sebagai bersamaan dengan itu. Terimalah, maka bersamaan dengan itu saya akan berbuat baik kepadamu. Sama saja. Makna makanya ini timbul dari kalimat yang menepati jawab. Nah, jawabnya di sini adalah jawab amar. Jadi, tempat atau keadaan pertama yang mewajibkan waw ataupun fa tersebut menasabkan fi'il mudhari' setelahnya itu harus didahului dengan fi'il amar. Karena fa maupun wawnya tersebut terletak dalam lingkup jawab amar atau menjadi jawab dari fi'il amar itu sendiri. Oleh sebab itu harus menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Adapun keadaan yang kedua selain didahului dengan fi'il amar itu adalah afani an-nahyu. Adapun keadaan yang kedua an-nahyu itu harus didahului dengan kata nahi, yaitu kata larangan. Nahu la tadrib zaidan fayaghdaba aw wayaghdaba, yang dicontohkan pada lafaz la tadrib zaidan fayaghdaba aw wayaghdaba. Jangan kau memukul Zaid maka dia akan marah, atau maka bersamaan dengan itu dia akan marah. Nah, di sini fa ataupun wawnya itu merupakan huruf yang menempati jawab yang terletak setelah fi'il nahi. Oleh sebab itu, lafaz setelahnya harus dibaca nasab yang berupa fi'il mudhari' yaghdaba. Fa yaghdaba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan. Adapun lafaz yaghdaba itu merupakan fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi'an sebab kemasukan an mutmaratan disamarkan wujuban secara wajib ba'dal fa'i awil wawi yang terletak setelah huruf fa ataupun huruf waw al-waqi'ataini ba'dan nahyi, yang mana keduanya tersebut terletak setelah kata nahi yaitu la tadrib. Jadi keadaan yang kedua yang mewajibkan fa ataupun waw itu menasabkan fi'il mudhari' setelahnya itu harus didahului dengan kata nahi. Setelah sebelumnya itu harus didahului dengan kata amar. Nah, untuk keadaan yang ketiga itu adalah wasalitsu ad-du'a'u. Adapun yang ketiga dari 9 tempat yang masyhur tersebut, ad-du'a'u itu harus didahului dengan kata yang menjadi doa.
Nahu Rabbi wafiqni fa'amala sholihan aw a'mala sholihan. Yang artinya, Rabbi, wahai Tuhanku, wafiqni, taufikilah aku, fa'amala sholihan, maka saya akan beramal soleh. Aw a'mala sholihan, atau bersamaan dengan itu, saya akan beramal soleh. Fa'amala mansubun, adapun lafaz a'mala mansubun itu dinasabkan bi'an dengan menggunakan huruf an atau sebab kemasukan huruf an mutmarotan, yang annya itu dalam keadaan disimpan wujuban secara wajib ba'dal fa'i, yang terletak setelah huruf fa awil wawi ataupun huruf waw al-waqi'ataini, yang keduanya tersebut terletak atau terjatuh ba'dad doa'i, terletak setelah kata doa yang berupa Rabbi wafiqni. Itu merupakan kata doa, bentukan dari fi'il amar. Wahai Tuhanku, berilah taufik kepadaku. Nah, kenapa wafiqni di sini disebut sebagai doa? Dan apa yang membedakan antara doa dengan amar? Di sini dijelaskan, wal farqu bainad du'a'i wal amri. Adapun perbedaannya di antara doa dan amar atau kata perintah, itu annal amroh talabun minal a'la ilal adna. Bahwasanya sesungguhnya yang dinamakan dengan amar atau kata perintah itu adalah tolabun, menuntut atau meminta, minal a'la, dari yang lebih tinggi, maksudnya di sini kedudukannya, ilal adna, kepada yang lebih rendah. Wad du'a'u, sedangkan yang dimaksud dengan doa, tolabun itu adalah permintaan atau tuntutan, minal adna, dari yang lebih rendah, ilal a'la, kepada yang lebih tinggi. Jadi perbedaannya, kata tersebut disebut sebagai doa ataupun amar, itu dilihat dari jenis lawan bicaranya itu sendiri. Jika lawan bicaranya itu tingkatnya itu lebih tinggi daripada orang yang meminta, maka itu disebut dengan doa. Tapi jika tingkatnya itu lebih rendah dari orang yang meminta atau orang yang berkata itu sendiri, maka itu disebut sebagai amar atau perintah. Nah, fi'il amar di sini disebut sebagai kata doa apabila lawan bicaranya tersebut derajatnya lebih tinggi. Seperti pada contoh, Rabbi wafiqni. Karena yang diajak bicara itu adalah Tuhan, maka derajatnya lebih tinggi. Maka fi'il amarnya tersebut disebut sebagai doa. Nah, dikarenakan fa ataupun waw tersebut menempati tempatnya jawab, sebelumnya terdapat kata doa, maka waw ataupun fa tersebut harus menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Yang penasopannya itu dengan menggunakan an yang tersimpan, yang terletak setelah huruf fa ataupun huruf waw tersebut. Nah, keadaan ini merupakan keadaan yang ketiga dari 9 keadaan yang masyhur. Adapun keadaan yang keempat itu adalah warrabi'u al-istifhamu. Wallahu a'lam bishawab.